Berarti kesimpulan yang kita ambil dari wasiat Rasulullah SAW, hendaklah berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW seperti Abu Bakar berpegang dengan sunnah. Berpeganglah dengan sunnah Rasulullah SAW seperti Umar berpegang dengan sunnah, seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu taala anhum. Maka barakallahu fikum, seorang sunni, seorang ahlu sunnah, di samping mereka berpegang dengan kitab dan sunnah dan kokoh, setiap ada perselisihan, perbedaan pendapat, maka mereka akan merujuk pada kitab wa sunnah, dan mereka akan melihat pemahaman para sahabat, akan melihat bagaimana tafsir para sahabat, penerapan para sahabat, bagaimana mereka memahami. Tidak kemudian syad, tidak nyeleneh, aneh, tidak kemudian berbeda sendiri, tidak sama dengan Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali, tidak sama dengan Muhajirin wala Ansar, tidak sama dengan para sahabat. Itu namanya sesuatu yang menyimpang, syad. Wa man syadda syudda finnar. Siapa yang nyeleneh akan menyendiri nanti dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ibnu Jubair rahimahullahu taala mengatakan kalimat yang sangat bagus. Ma la ya'riful badriyun laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badr bukan dari agama. Ahlu Badr para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ahlu Badr adalah pengikut perang Badr yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi menyatakan, wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kata Nabi tentang pengikut perang Badr, engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badar, dan Allah katakan, silahkan berbuat apapun, Allah akan mengampuni kalian. Dijamin dengan ampunan. Berarti pengikut perang Badar adalah istimewa. Orang-orang istimewa. Inilah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang di dalamnya ada muhajirin, ada ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Sesungguhnya karakter ahlus sunnah sangat jelas. Kecintaannya kepada kitab wa sunnah, kokohnya dalam berpegang pada kitab wa sunnah, dan selalu merujuk pada kitab wa sunnah. Karakter mereka sangat jelas. Mereka berupaya untuk meniti jejak salafus saleh, meniti jejak para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah, dalam menerapkan Quran dan sunnah, atau dalam mengajak manusia kepada kitab wa sunnah, mengikuti jejak para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti jejak para sahabat yang telah dipuji dalam Quran dan sunnah. Dalam Quran Allah puji dengan kalimat tadi dan dengan kalimat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah dengan keridhaan. Artinya mereka dibenarkan atau diberi rekomendasi bahwa mereka telah tepat dalam mempraktekkan Quran dan sunnah. Mereka telah benar dalam memahami Quran dan sunnah, sehingga Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Ikhwani fi din a'azakumullah. Setelah kita lihat karakter tersebut, bahwa mereka sangat berpegang dengan kitab wa sunnah, kita lihat di dalam kitab dan sunnah yang paling penting masalah apa? Barakallahu fiikum. Ahlu sunnah tahu dan meyakini yang paling penting dalam masalah din adalah tauhid. Sehingga karakter berikutnya yang ketiga, bahwa mereka sangat kokoh di dalam mendakwahkan tauhid atau dalam berpegang dengan tauhid. Mereka sangat mementingkan tauhid. Kalau ada seseorang mengaku ahlu sunnah tetapi meremehkan tauhid, dipertanyakan, apakah dia benar-benar ahlu sunnah? Karena karakternya bukan karakter ahlu sunnah. Tauhid gampang, nggak perlu dibahas. Itu kan
dibahas 1 jam juga selesai. Kalau tauhid mah yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mendirikan negara Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ini keanehan. Kalau dia mengaku ahlus sunnah, kita katakan tidak. Tidak mungkin ada seorang ahlus sunnah meremehkan tauhid. Rasulullah SAW pertama berbicara, mendakwakan agama ini, kalimatnya tidak lebih dari tauhid. Kalimatnya hanya menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, atau kalimatnya mengatakan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini dakwah para rasul dan inti dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama. An i'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah kepada taghut. Taghut adalah sesembahan lain selain Allah. Taghut adalah syaitan. Taghut adalah kuhan yang minta disembah. Para tukang tenung, para tukang seher yang mengaku bahwa saya memiliki ilmu Tuhan, yaitu menebak hal-hal gaib. Itu taghut. Maka dakwanya para rasul adalah beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah kepada taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beriman kepada taghut. Jangan percaya kepada sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Awal dakwah Rasul tauhid. Di tengahnya juga tauhid, diakhiri dengan tauhid. Jangan berkata kita dakwah tauhid dulu beberapa tahun, habis itu kita belajar yang lain terus sampai akhir. Tidak begitu. Kita belajar tauhid dan kemudian kita belajar fikih dengan tauhid, kemudian kita belajar masalah ini, masalah yang lain dengan tauhid, kemudian kita mempelajari ini dengan tauhid, tidak dilepas dari tauhid. Ketika disuruh salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskanlah hanya untuk Allah. Apa itu? Tauhid. Jangan ada riya, jangan ada tujuan-tujuan lain, jangan ada harapan yang ingin dipuji. Karena itu syirik kecil. Baik, tauhid bukan itu. Tauhid. Bicara puasa akan bicara keikhlasan. Bicara ibadah, bicara sedekah, bicara ibadah apapun akan bicara keikhlasan. Dan keikhlasan itu dibahas di dalam tauhid. Sampai ketika Rasulullah akan wafat, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat tidak sadarkan diri, menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian tersadar dan dibuka kembali kainnya. Apa yang diucapkan? La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Pembahasan fikih tauhid. Artinya fikih itu barakallahu fikum sangat pentingnya. Tetapi tauhid yang mendasarinya. Artinya ketika kita belajar sholat, belajar puasa, belajar fikih segala macam tata caranya, berwudu, tata cara, tohara dan sebagainya, semua itu tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Kalau tidak diniatkan hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan tauhid. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwani ahli sunnah. Apakah ikhwan kita yang di Palembang ataupun yang di tempat lainnya, atau seluruh pendengar radio Indosiar yang kami hormati, bahwa sesungguhnya karakter seorang ahlus sunnah sangat jelas. Mereka di samping kokohnya berpegang dalam kitab wa sunnah dan selalu merujuk pada kitab wa sunnah dan berupaya memahaminya dengan pemahaman para sahabat, juga mereka sangat mementingkan tauhid. Mereka